Hai semuanya, selamat datang di Ngobrol Humas, podcast tempat kita kupas tuntas dunia hubungan masyarakat dari yang dasar sampai yang strategis banget. Yoi, bareng gue nih, Rizky. Dan aku, Adin, kita bakal nemenin kamu ngebahas kenapa humas itu penting banget. Bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat organisasi, bahkan personal branding sendiri. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin strategi, kita lurusin dulu nih. Humas itu sebenarnya apa sih, Din? Nah, jadi humas alias PR atau public relation itu adalah proses komunikasi strategis antara organisasi dan publiknya supaya tercapai hubungan yang saling menguntungkan. Bahasa gampangnya, humas itu jembatan mungkin ya, antara perusahaan sama publik. Tapi bukannya jembatannya biasa ya, ini jembatan yang kuat, fleksibel, dan cepat tanggap. Dan sekarang peran humas makin kompleks karena bukan cuma ngirim press release, tapi juga handle media sosial, bikin konten bahkan ngatur krisis. Adin, lo inget gak kasus brand X yang viral gara-gara satu postingan pelanggan kecewa? Iya dong, itu contoh nyata gimana satu kesalahan kecil bisa meledak kalau enggak ditangani humas dengan cepat dan tepat. Makanya humas itu menjadi garda terdepan dalam manajemen reputasi. Kalau humasnya responsif, transparan, dan punya empati, krisis bisa dicegah atau minimal dikendalikan, Din. Dan jangan lupa juga, humas yang baik bisa meningkatkan kepercayaan publik. Orang sekarang lebih percaya brand yang komunikatif dan terbuka, apalagi di era digital kayak sekarang loh. Nah, ngomong-ngomong soal era digital, tantangan humas itu makin banyak dan makin berat, Din. Berat banget dulu cukup bikin siaran pers aja. Sekarang harus siap monitor Twitter, TikTok, sampai komen Instagram. Semua bisa jadi krisis dalam waktu hitungan menit. Makanya humas sekarang perlu yang namanya melek data. Harus bisa menjadi analisis sentimen publik, tahu tren dan punya rencana komunikatif yang adaptif deh. Dan juga makin banyak perusahaan yang bikin tim humas ini host plus agency digital biar lebih agile. Kolaborasi itu penting banget. Oke, kita udah bahas dari definisi sampai tantangan humas nih hari ini. Kesimpulannya apa sih, Din? Untuk kesimpulannya, humas itu sebenarnya bukan cuma soal ngomong ke publik, tapi soal membangun kepercayaan jangka panjang. Dan di era digital ini sangat membutuhkan strategi, empati, dan kecepatan. Nah, buat kamu yang pengen terjun ke dunia PR, bekali dengan kemampuan komunikasi, literasi media, dan juga mindset yang strategis. Terima kasih udah dengerin ngobrol humas ini. Jangan lupa follow podcast ini ya, karena minggu depan kita bakal bahas cara menangani krisis komunikasi di media sosial. Seru banget kan? Nah, betul banget nih. Pantengin terus ya podcast Ngobrol Humas bersama kami berdua. Sampai jumpa, stay humble, stay komunikatif.